Halo pemirsa, apa kabar Anda? Dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kami berharap Anda sekeluarga tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan selalu berbahagia. Jumpa lagi dalam program kesayangan Anda, Downcast, dengan saya, Doni The Kaiser. Dan saya, Don Bosco Selamun. Oke, seperti biasa, Double Down akan mengawal sebuah cerita, sebuah kasus tentu dengan tamu istimewa. Ya. Dan Bang Don, Ya. ini perhatian publik sekarang masih soal hukum. Ya, kita menyoroti ada 3 hakim yang tercokok ya, OTT. Oleh kejaksaan. Oleh kejaksaan. Dan sebetulnya kan kasus ini sudah ada prasangka di publik sebetulnya. Ya, Orang merasa apa benar ya orang kaya bisa membeli hukum sehingga dia bebas. ya, Dalam kasus Ronald Tanur, pikiran dan perasaan publik itu sebegitu. ya, Lalu kemudian orang menunggu apakah benar, iya, tidak. Begitu dicokok, orang merasa, oh benar. Terkonfirmasi ya. Iya, terkonfirmasi. Dan pada saat yang sama, rupanya KY itu sudah bekerja duluan. betul. Mereka sudah bekerja duluan, lalu kemudian sudah mengambil kesimpulan dan bahkan sudah memutuskan ada hakim yang dipecat. Iya. Dipecat. Karena itulah Bang, Ya. kita hadirkan langsung dari sumbernya, Iya. dari Komisi Yudisial. Beliau ini narasumber istimewa kita adalah Wakil Ketua Komisi Yudisial sekaligus sebagai Sebelumnya jurubicara. ketua. Sebelumnya adalah Ketua Komisi Yudisial. Ketua bidang. Sudah terdengar suaranya. Terima kasih Profesor Dr. Mukti Fajar Nur Dewata SH.M.Hum. Prof. Mukti, terima kasih sudah bergabung bersama Downcast. Terima kasih, Bro. Terima kasih juga Iya. undangannya. Saya tahu Prof ini makin kesini makin berkerut jidatnya, Bro. Makin banyak. Langsung kita punya pertanyaan. Kemarin 3 hakim ditangkap Iya. kena OTT Oke. kejaksaan. Lalu saya baca sebelumnya ternyata Komisi Yudisial sudah melakukan pemeriksaan, melakukan investigasi, melakukan penelitian, lalu kemudian kesimpulannya adalah 3 hakim ini dipecat. Ya. Sebetulnya apakah temuan yang diperoleh oleh KY itu inline dengan temuan yang diperoleh kejaksaan? Ya. Ya. Jadi gini, Don. Ya. Silakan. Double down. Double down. Untuk KY memang ini ada dua perkara. Ya. Yang pertama itu soal vonis bebas. Vonis Ya, bebas ini ya. kemudian menjadi perhatian publik. Kemudian Komisi Yudisial mengambil inisiatif untuk melakukan pemantauan, pengawasan dan sebagainya. Sampai pada proses pemeriksaan. Ya. Karena memang ada indikasi sesuatu yang kurang wajar. Dan akhirnya ketemulah beberapa hal yang berkaitan dengan pelanggaran etik. Kenapa pelanggaran etik? Karena Komisi Yudisial memang bergerak di wilayah etik. Etik, Jadi ya. pedoman kami adalah kode etik pedoman perilaku hakim. Jadi hakim melanggar nggak kode etik. Dan di situ kita menemukan beberapa hal yang kemudian kita kategorikan cukup berat. Temuan itu Temuan persisnya apa poinnya? Misalnya apa yang dibaca oleh hakim berbeda dengan apa yang ditulis dalam putusan. Oh, maksudnya yang dibaca pada saat persidangan? Ya, berbeda dengan yang ada di Signifikansinya perbedaan itu apa, Prof? signifikasinya. Orang harus pegang yang ditulis, kan? Iya. Yang pasti kan kemudian menjadi membingungkan kan. Iya. Yang disampaikan dengan yang ditulis. Semua hakim tahu kan? Ya, saya pikir nggak cuma hakim ya, semua orang dengar. Kita punya recording ya, karena itu kan dibuka sidang kan dibuka untuk umum. Iya. Jadi kita Kan nggak mungkin Bang. Tapi yang dibacakan oleh hakim, kalau didengarkan yang dibacakan berbeda dengan yang tadi ditulis. itu persis pernah kasus MK. Ya. Oke, terus. Gitu lah. Salah satunya itu ya. Kemudian ada hal-hal lain pengabaian tentang prinsip adil ya, tentang menggunakan bukti dan saksi tadi dalam argumentasinya itu tidak digunakan dan sebagainya. Jadi ini ketika kita kompilasi ya ini kategori berat. Sehingga kemudian Komisi Yudisial mengajukan sanksi, rekomendasi sanksi berat dengan minta kepada Mahkamah Agung bersama Komisi Yudisial menyelenggarakan yang namanya sidang MKH. Sidang MKH, Majelis Kehormatan Hakim. Sidang MKH ini biasanya memang untuk sanksi berat yang hukumannya adalah pemberhentian. Hakim. Nah itu di awal. Nah, jadi kita sedang proses menunggu jadwal
Oke. Oh gitu. Ya, karena memang hari-hari cukup banyak yang kita MK kan. Banyak yang di MK kan ya. Ada hal yang mungkin publik ingin tahu. Untuk tahun 2003 aja ya, itu yang sanksi ringan, sanksi sedang, sampai yang MKH, itu tertinggi MKH. 17. MKH. Berapa? 17. Baik dari usulan KY maupun dari usulan MA. Untuk tahun ini sampai akhir tahun? Belum ada datanya. Mudah-mudahan jangan kebanyakan lah. Jangan, semoga jangan lebih dari tahun kemarin. Ada nggak laporan dari korban misalnya terhadap keputusan itu yang sampai ke KY, lalu itu salah satu basis kenapa KY kemudian meneliti? Ya waktu itu kan kemudian disuarakan ya teman-teman DPR ya. Betul. Kemudian awalnya memang inisiatif KY punya hak inisiatif untuk ketika menjadi perhatian publik maka nggak usah nunggu laporan. Gitu kan. Okay. Tapi kan kemudian ada juga yang melapor secara resmi. Waktu itu keluarganya didampingi oleh Mbak Oneng siapa? Iya. Rike Pitaloka. Ya, sampai Yang vokal waktu itu. Dilaporkan semuanya secara detail. Jadi semakin kuat itu informasi, bukti-bukti, data dan sebagainya. Sebentar, Bang Don. Kalau kayak kita ini di studio kan ada teleprompter. Iya. Kemudian ketika teleprompter ada masalah, kita bisa baca naskah atau berimprovisasi. Betul. Tapi saya tidak bisa membayangkan kita dalam sebuah persidangan, dan itu putusannya, Prof, ya. Apa yang ada di naskah, dan itu dipegang oleh hakim anggota, kan? Iya. Tapi kemudian Tidak dikoreksi juga sama. bisa berbeda, itu gimana? Jadi itu, begini, pada proses pemeriksaan itu, pada saat dibacakan, itu kan kemudian seharusnya sehari itu keluar mutasi, minutasinya. Setelahnya. Setelah dibacakan keluar. Minutasi berdasarkan yang diucapkan atau? Tadi yang dibacakan kan. Iya. Nah ini mundur 6 hari. Oh, ada apa? Nah itulah celah. Memang kayaknya tidak berwenang berkaitan dengan apa yang diputuskan, tetapi karena hakim independen putusan itu menjadi salah satu pintu masuk KY untuk melihat ada nggak potensi atau indikasi pelanggaran etik. Iya. Nah, tadi misalnya ketika itu kenapa mundur gitu, begitu ditunggu mundurnya dibuka. Ya, tapi KY berpikir bahwa ada sesuatu di belakang itu. Sesuatu itu apa? ya tadi misalnya kenapa ini jadi lama, Main-main ya. ya kan? Jadi lama. Begitu keluar kita cek beda dengan apa yang diucapkan. Jadi kita punya recordingnya gitu kan. Itu kemudian berbeda. Artinya, maksud saya begini, apakah ada dugaan ini jangan-jangan dia disuap atau diancam atau apapun lah sampai begini gitu? Pastinya ada indikasi-indikasi ke sana. Tapi pada saat kita Komisi Yudisial memutus mengajukan MKH tadi, itu dari fakta-fakta yang ada. Dan fakta-fakta yang ada itu memang belum sampai ke yang sekarang kayak OTT ini. Bahwa waktu itu ada potensi seperti itu, ya memang kita sudah dapat informasi lah. Tapi kan kita nggak bisa memutus kalau nggak paham. Iya benar. Cuma bayangan saya gini, Prof, ketika apa yang terucap dari mulut hakim berbeda dengan naskah yang tertulis, dan kok berani hakim kemudian melakukan itu, sementara kan harusnya kan tahu akan ada pemeriksaan atau gimana tuh, Prof? Persoalannya kan kemudian soal integritas ya, soal kalau kapasitas saya pikir hakim tahu lah ya. Kan nggak mungkin alasannya salah ketik gitu, hanya kekurangan satu kata misalnya tidak atau ya gitu. Ya kalau satu kata ya mesti masih maklum ya, dia enggak. Satu kata itu ada di MK yang kemudian menjadikan hukum yang akan datang sama yang berlaku sekarang. Kan itu kan heboh itu. Hanya soal kata akan. Iya benar. Satu kata itu bisa meaningful. Apalagi banyak itu. Cukup banyak lah. Nasib orang. Ya, menyangkut nasib orang. Artinya ketika kemudian ada selisih yang harusnya 1 hari, kemudian mundur jadi 6 hari, nah disinilah ada kecurigaan tadi, Prof, ya. Kalau standar, kenapa hakim berbeda? Berarti dia nggak profesional dong. Dan profesional itu bagian daripada etik. Mungkin lebih. Iya. Prasangka baik dong, Prof. Kita selalu prasangka baik. Sekarang karena amanah konstitusi kita kan, Komisi Yudisial itu selain seleksi hakim agung ya, itu kan menjaga martabat marwah perilaku hakim.
Prof. Di mana-mana saya katakan nih, Iya, iya. KY bukan Komisi Pemberantas Hakim. Iya. Melindungi marwahnya itu. Termasuk perlindungan. Nah, tadi mekanismenya tadi saya sampaikan. Meski Ka- melakukan banyak MKH ya. Bisa beri sanksi tapi juga bisa melindungi. Ya, Wait, kita- ya, oke. soal pemecatan tadi, itu mungkin ada gradasi soal sanksi ya. Persisnya hukuman terhadap mereka ini apa? Apakah dia tetap jadi PNS tapi tidak jadi hakim atau dia cabut palunya saja? ya seperti yang sudah ketika diputus diberhentikan. Itu yang tertinggi kan dengan diberhentikan dengan hak pensiun dan tidak dengan hak pensiun, kemudian dengan hak pensiun. Nah, ini tidak serta-merta status PNS-nya hilang. Ya. Jadi dia nggak boleh jadi hakim. Iya. Itu aja. PNS-nya dia mau pindah ke kementerian mana, dia mau monggo. Iya, Tapi dia nggak boleh lagi jadi hakim. Meski dalam ranah hukum, misalnya di Kementerian Hukum atau bidang-bidang yang terkait dengan Ya, nggak Nah, apa-apa. jadi dia Tapi jadi selama pegawai nggak negeri boleh sipil jadi tapi hakim. tidak Iya. menjadi hakim. Di pegawai misalnya di Kemenkumham gitu ya, Iya. bisa aja. Nggak ada larangan soal itu. Tapi dia nggak boleh memutus lagi. Bagaimana setelah Prof mendengar ternyata ada uang 20 miliar? Kaget, tapi nggak banget juga. apa, Prof? Kecil atau apa ini? Kaget, tapi nggak- karena apa ya? Pasti ada sesuatu itu kan dari awalnya kan itu. Nah, terbukti bener kan. Oke. Makanya itu kita bilang informasi lain ketiga. kan. Ya. Sekarang Jadi 20 dari miliar. awal yang masih sifatnya rumor, informasi selentang-selenting gitu kan. Begitu bener. Nah, bener kan? 20 miliar ini kan sesudah kejadian. Ya. Jangan-jangan sudah ada juga sebelumnya. DP. Makanya kita perlu tanya para komisioner KY tentang itu. Kan DP biasanya berapa persen, Bang? 15%. Bisa lebih besar. Nah, atau 50-50 gitu ya. Ini pelunasan gitu. Tapi itu nanti dijawab ya. Iya. Karena sebaiknya sekarang kita menyiapkan teh dan kopi dulu. Karena di segmen berikutnya akan lebih bikin ruwet lagi, Prof. Tapi saya lihat Prof sudah siap semua dengan data ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana. Doncast segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih tetap bersama kami dalam program Doncast. Saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Selamon. Dan tidak lupa Bang Don, kita juga ucapkan terima kasih buat Ya. penonton kita yang sudah menyaksikan lewat layar Nusantara TV, termasuk yang menonton melalui tayangan di channel YouTube Nusantara TV Official. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe program Doncast. Oke, tadi Abang sudah bicara angka ini, 20 miliar ini ya. Iya. Ini penting dan menarik ini kan. Nah, kalau bicara soal angka, nilai, Prof, angka segitu tuh biasa bagi seorang hakim, ya kan? Ya, lumayan atau kecil sebenarnya. Dalam temuan KY ya, untuk KY. beberapa kasus. Dari beberapa kasus ya, Ah. ini cerita kasus saja yang kita sidangkan, itu dari nilai ratusan juta. Ada. Dari nilai ratusan juta. Kemarin kita MK kan menerima 300 yang kemudian dikembalikan. Itu pun kita Dikembalikan karena ratusan juta gitu ya. bukan, dia terima, dia mau bagikan dengan majelis yang lain, tapi majelis yang lain nggak mau, terus dikembalikan. Tapi karena dia sudah menerima, sudah ada pelanggaran etik, maka dia di MKH kan juga, sampai yang senilai ini. Nah, yang mungkin saja ada juga yang lebih, gitu kan. Ada juga Yang tertinggi berapa, Prof, dalam pengalaman KY selama ini? Kalau saya di KY ya mungkin ini ya kayak yang paling besar, yang OTT ya, yang OTT. Lalu dalam kasus yang lain, apakah benar misalnya dalam temuan atau dalam pelacakan KY, orang kaya membeli hukum? Kayak Ronald ini, orang kaya. Ya realitas hukum kita kan seperti itu ya. Saya nggak perlu mengulang lah ya. Intinya apa yang saya ajarkan di kelas banyak yang nggak sesuai dengan itu. Misalnya hukum tuh tumpul ke atas. Iya. Itulah satu indikatornya kan gitu ya. Siapa yang mampu beli hukum, siapa yang berkuasa bisa menekan dan sebagainya, itu kan hal yang kemudian kita harus pandang sebagai sebuah
hal dari sisi hukum law in action. Ya, law in action ya. Ya, jadi tidak normatifnya. Kalau normatifnya pasti semua baik. Tapi ketika hukum bekerja di masyarakat, Beda dengan beda. law in the book. Nah, law in the book beda banget. Ada banyak, apalagi Indonesia ini kan. Aduh. Kalau memang di negara-negara maju, di negara-negara yang sudah settle gitu ya hukumnya, ya mereka mendekati teori semua. Iya. Jadi orang kaya ini dong membeli tuntutan 12 tahun menjadi bebas itu kira-kira 30 miliar. Iya, jadi ada daftar harga ya, Prof. Dan daftar menu. Kan? Ya, walaupun kita bercanda seperti itu, tapi kenyataannya di lapangan kan realitasnya begitu, Prof. Ya. Masalahnya ketika itu dialami oleh orang-orang yang tidak masuk dalam kategori kaya tadi, seperti kata Bang Don, ya taruhlah misalnya yang dekat-dekat soal guru honorer yang di Konawe ya kan, Ya. yang walaupun belum terbukti dia dimintai 50 juta gitu kan, tapi bagi seseorang seperti itu kan angka 50 juta besar sekali, Prof. Nggak usah bicara miliaran dulu gitu. Yang paling tidak enak itu tidak adil bagi korban. Prof. Iya. Kira-kira begitu. Iya. Nah sekarang ketika Prof dalam melakukan pengawasan, ini KY dalam melakukan pengawasan, kan ini kan cuma satu di antara mungkin puluhan kasus. Iya. Kita mendapatkan laporan tahunan misalnya di tahun kemarin aja itu ada 2.995. 2095. 2.995. 2.995. Ya. Hah? 3.000. 3.000, Bang. Jadi memang apa namanya? Mungkin itu kalau kita lihat dari sisi baiknya ya, kita Oh ya, Masyarakat tuh. Don itu berarti masyarakat mulai sadar hukum. mulai sadar. Jadi ketika ada sesuatu kita laporkan deh gitu. Walaupun nggak semuanya terbukti juga. Iya, kan? iya, Tetapi bahwa itu banyak hal lah yang kemudian menjadi itu Tapi menjadi laporan sebanyak itu, Prof, kan perlu juga waktu kayak untuk memeriksakan ini benar apa enggak gitu kan sebelum ditindaklanjuti gitu kan. betul. Kita punya proses namanya PLM ya, penanganan laporan masyarakat. Penanganan laporan Itu memang dari pemberkasan. Cukup nggak kasus. Kemudian penentuan ini kewenangan KAI bukan. Kadang-kadang ada masyarakat yang karena kalah, Iya, karena iya. kalah, Iya, terus dia- melapor. Iya. Nah, salahnya hakim apa? Karena saya kalah, Pak. Nah, ini kan kadang-kadang ya itu bagian. Tapi ada juga yang memang disertai bukti yang lengkap dan sebagainya. Kalau Baik yang ada di persidangan maupun perilaku murni, artinya hakim yang mempunyai cacat etik tapi bukan soal persidangan. Misalnya hakim selingkuh, hakim yang berbuat yang tercela dan sebagainya. Itu ada juga. kalau lihat angka-angka laporan tadi itu betul ada mafia berarti ya. Saya kira nggak usah ditanya. Ini retoris Kan ya. ada angkanya. Tapi harus dijawab, Prof. Kan ada angkanya. Itu hanya mengkonfirmasi apa yang dipikirkan pada publik. saat beberapa waktu yang lalu kita diskusikan apakah mafia peradilan itu ada. Nah, Ada. oke. Ada. Jadi kita diskusi dengan Mahkamah Agung dengan ini memang ada jaringan itu ada. Tapi memang istilahnya baunya kelihatan tapi Baunya terasa. baunya terasa. Tapi bentuknya enggak. Kemudian pemetaannya juga kita bisa lihat. Gitu. Bahkan dari staf, bahkan dari sopir. Gitu. Itu kemudian masuk staf, masuk wanita ini. Makanya ketika kasus Hakim Agung yang Ya, Iya. kena OTT juga itu, pasti menyeret banyak orang. itu kita minta untuk memutus mata rantai itu. Ya kita rekomendasikan dan direspon juga oleh oleh Mahkamah Agung kalau nggak keliru memutasi 12 atau berapa dari panitera. Jadi digeser gitu supaya kemudian jaringan ini terputus gitu, ibaratnya gitu. Tapi biasanya kan begini, Prof. Ada jaringan mafia yang melibatkan aparat penegak hukum dari berbagai sisi. Polisi, jaksa, hakim. Ya. Tapi ada juga yang melibatkan misalnya dari hakim paling bawah sampai paling atas. Ya. Kalau pembagian tidak merata atau hujan tidak merata, ribut. Gimana, Prof? Jadi persoalannya kan gini. Kalau soal mafia itu dan sebagainya itu ya kita bisa indikasi ya bahwa mafia itu nggak cuma di Mahkamah Agung. Iya. Enggak. Betul. Bawah-bawah juga ada.
Di sebuah lembaga Ya, peradilan. di level pengadilan tinggi provinsi sampai yang pengadilan. Artinya mafia juga punya jenjang karir ya, Prof ya. Nah. Dan itu menentukan harga. ya, dan persoalan bagi KY dan juga Mahkamah Agung adalah melakukan pengawasan. Kita kan pengawasan eksternal nih. Betul. Mahkamah Agung pengawasan internal. Ada 960-an lebih setker pengadilan. Kantor pengadilan di seluruh Indonesia. Satu kantor pengadilan berapa kasus sehari? Iya. Terus kita mengawasi satu-satu. Dan yang ngawasi dari KY Jelas kurang SD. Nggak mampu. Kita cuma baru punya kantor daerah itu 20, namanya PKY, Penghubung Komisi Judisial. Oh, sudah ada kantor itu Sudah, kita kembangkan terakhir ini sampai 20 provinsi. Tapi kan belum seluruh provinsi. Itu pun provinsi ya, belum sampai kan pengadilan sampai level kabupaten. Iya. Nah, ini yang menyulitkan, Mbak. Iya. Dari sisi teknis juga menyulitkan. Misalnya ada pengadilan di daerah misalnya Ambon, itu kan harus nyebrang pantai, harus nyebrang pulau. Iya. Nah, di sana kemudian ya kalau kita bilang ada tekanan kekuasaan di daerah gitu kan. Kan nggak nampak Pak ada di pusat. Betul. Tidak sampai. Tidak sampai. Bahkan tidak terdengar. Jadi, berarti prioritas saja Prof KY. ya makanya ada beberapa kasus yang ini bupati ini dinyatakan bebas dan sebagainya itu yang kemarin kita sebut. Nah itu kan juga apakah ini bagian dari mafia itu yang di level daerah, yang di level pengadilan tingkat pertama, tingkat 2. Jadi saya pikir ini perlu, ya kita sudah bicarakan juga sebenarnya, kita perlu namanya reformasi untuk menegakkan, khususnya di bidang peradilan ini. Kalau lembaga peradilan mereformasi diri, Prof, mafia juga mereformasi diri, Prof. Menyesuaikan ya. Nah, ada katanya pepatah kalau polisi satu langkah, malingnya 2 langkah, ya kan? Ya tapi kita kan mencoba untuk optimis ya. Iya. Misalnya dari survei nih, Pak. Bang Ron, kita punya survei tahunan ini tentang integritas hakim. Ya. KY juga Ada surveinya. Ada. Nah, kemudian Hasilnya apa? Ada. Kemudian dari Transparansi Internasional, dari Mahkamah Agung sendiri, ini melakukan ini. Trennya naik. Oh, tren Bukan tren integritasnya naik. naik. Bagus dong, Prof. Bagus. Tapi kualitas kejahatannya mungkin meningkat juga. yang menjadi merusak ini kan 1-2 kasus yang kemudian kemudian merusak kepercayaan publik. Ini tadi. Jadi kalau tadi ditanya mengejutkan nggak 20 menitnya? 20 menitnya nggak mengejutkan. Cuma yang mengejutkan adalah apakah rakyat masih percaya sama lembaga peradilan? Problem itu. Iya. Tapi kualitas kasus yang di mafioso ini tuh meningkat nggak, Prof? Yang ujung-ujungnya kepada nilai transaksinya. Kalau informasinya selalu ada ya, tetapi kalau kemudian distatistikkan, gitu, saya belum punya data apakah ini meningkat atau tidak. Tapi bahwa ada mafia ini, kan macam-macam, Pak. Iya. Misalnya mafia tanah, itu melibatkan peradilan loh. Iya. Putusan hakim loh, Pak. Mafia tender. Punya tanah nih, sertifikat nama Bang Don, Bang Doni kan. Kemudian saya sama Bang Don bawa letter C, kiri dari kelurahan itu. Kemudian bawa ke notaris, saya akan jual beli. Oke. Kan? Saya akan jual beli, kemudian seakan-akan saya wan prestasi nggak bayar. Dibawa pengadilan. Diputuslah tanah itu menjadi milik. Ada yang dan disuir. Ini loh sertifikat. Ada yang mempilotkan gitu. orang loh, membangkrutkan orang tanpa kasus yang jelas karena mau ngambil itu. Jadi tadi informasinya senang-seningnya ada, tapi kalau kemudian di statistik kita belum bisa. Bagaimana kalau kewenangan KY itu diperluas, tidak terbatas pada soal Kita etik? sudah coba memulihkan ya, sebenarnya tidak memperluas. Kita kan RUU pertama 2004 itu kan cukup kuat sebenarnya, tapi di judicial review. Ya nggak tahu lah situasi politik atau apa kan, kemudian ada apa tuh bahasanya, pelemahan lembaga-lembaga gitu kan.
Nah, itu kita di judicial review sampai 11 kali. Doyan ya. Penting ya kayak kenapa harus Itu jadi yang minta mafia kali ya, sponsornya ya. Jadi misalnya dulu punya kewenangan mengawasi MK gitu. Betul. Hakim MK. Iya. Sekarang Di sudah pangkas. Pangkas. Padahal saya sudah katakan, itu kan tulisannya menjaga martabat perilaku hakim. Iya. MK hakim bukan. Iya. Nah, mestinya mau dong dijaga. Jadi orang tidak mau diawasi kelihatannya. Supaya Iya. bebas tuh. Saya pikir itu alamiah ya. Kalau Alamiah. kita diawasin, kalau kan risih itu ya. Kan nggak mau diawasin, Prof. Tapi ada satu yang Prof tidak boleh awasin. Hakim juga. Christine Hakim. Sama Hakim Garuda Nusantara. Kita ngopi dulu, ngeteh dulu. Kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Downcast. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Downcast. Saya Doni The Geyser. Dan saya Don Bosco Slamet. Oke, Bang Don, kalau ngobrol sama Prof kan sayang kalau kita cuma bahas tentang kasus OTT kemarin. Iya, makanya yang salah satu yang diprasangka itu kan kasus Vina. Kasus Vina. Ya. Kasus Vina ini dianggap ada publik yang berpikir hakimnya sesat memutuskan itu. Sampai 8 orang masuk penjara, tapi kemudian sekarang lagi PK. Ya. Dan itu menjadi pertanyaan besar, apakah karena ada uang di situ, atau karena memang keliru tidak tahu, atau karena tekanan massa. Kasus ini gimana perhatiannya KY? KY ya tentunya karena menyita perhatian publik ya. Kita lakukan tadi inisiatif lalu kemudian kita lakukan proses dari pemantauan, investigasi, dan sampai hari ini masih pemantauannya. Iya. Nanti kalau memang kemudian ada bukti, ada saksi dan cukup, kita akan lakukan proses pemeriksaan. Cara mantaunya gimana, Prof? Menempatkan orang atau? Ya mantau itu bisa dari secara terang-terangan tadi. Ya, kita kedatangan pengadilan, kita menyampaikan bahwa dari KY memantau persidangan ini. Dan itu tidak boleh ditolak ya? Ya, memang kok haknya. Oh, iya, tapi nggak pernah ada kasus kan, Prof? Sejauh ini saya belum pernah dengar ya ditolak. Tapi kalau KY Ya, kalau yang satunya lagi ya lewat belakang. Iya. Ya investigasi ya macam-macam gitu. Jadi KY harus dihitung Kalau tempo ya. kalau dilihat kan persidangannya kan dipantau bisa lewat televisi juga kan, Prof? Ya kita juga dengan kerjasama juga dengan berbagai instansi. Kan. Ini informasi dari sana apa. Nah, kita kumpulkan lah. Gitu. Yes. Tapi untuk memantau begitu, Prof, apakah SDM KY itu cukup? Kurang ya? Kurang dari idealnya berapa? Kita hakim di Indonesia itu hampir 8.000. Gimana? Untuk memantau 8.000 itu sekarang Sementara berapa banyak? Sekitar 100. Waduh, gitu. Jauh sekali. Seluruh Indonesia? Iya. Jauh sekali. Ditambah teman-teman yang ada di daerah aja. Yang perwakilan ya? Iya. Ya gimana, Prof, untuk memantau, artinya masyarakat kan banyak berharap sekarang. Pada saat kesadaran hukum masyarakat sudah mulai meningkat. Dan ketika melihat kasus yang konkret seperti ini, ya kayak Vina kemarin. Sebenarnya ini political will ya, bukan persoalan hukum ya. Jadi pemerintahan ini mungkin di wilayah ini di yudikatif ya. Iya. Tapi kan nggak cuma yudikatif dong, ada dukungan dari eksekutif. Iya. Misalnya untuk pegawai, kita kan nggak bisa rekrut sendiri. Kita dari kementerian kan, Iya. untuk pegawai anggaran dan sebagainya ya. Kemudian jadi legislatif juga kan, misalnya dalam proses seleksi calon hakim agung, fit and proper macam-macam itu kan juga itu. Jadi dukungan semua pihak ini yang mungkin yang kita perlukan lah. Dan bagaimana Prof atau KY melihat soal tingkat kepercayaan pada peradilan kita saat ini? Kalau dari statistik tadi hasil survei, saya masih optimis. Sudah makin baik. Ya makin baik. Kemudian juga kemarin kan ada pergantian pimpinan di Mahkamah Agung. Ya kita berharap, kita berdoa, kita berharap, kita berkomunikasi dengan pimpinan yang baru. Semoga
visi yang sudah visi dari Mahkamah Agung menciptakan peradilan agung itu sampai ke bawah itu bisa. Bisa semuanya agung lah. Kita bisa saling support gitu ya. Iya. Jadi kita sejak awal melakukan namanya sinergitas ya. Kita bersanding, nggak bertanding lagi. Kalau dulu kan berantem terus ceritanya ya. Ego sektoral. Nah, sekarang nggak. Ini maksudnya Tapi bukan kolusi ya. Nah, itu maksud saya. Bukan bersanding kolusi. bukan kolusi Bukan kan. kolusi. Maksudnya Kan dulu misalnya itu oke pengawasan di berantemnya eksternal. itu kan pengawasan sampai ke tingkat technical yuridis kan. Iya. Problemnya itu ya. Iya. Itu yang sampai hari ini masih jadi perdebatan. Iya, Apakah hal-hal seperti ini masuk teknis judisial? Apakah Iya. pelanggaran etik? iya. Ya KAI sebenarnya punya argumentasi. Kalau misalnya berkaitan dengan acara. Misalnya. Tadi Acara ya. Hukum acara ya. Iya, hukum acara. Kalau substansi kan kita nggak boleh masuk. Itu betul. Misalnya hukum acara tadi. Karena Kenapa hakim harus pihak ini diterima 10 alat bukti atau 10 saksi. Sementara ini kan juga 10 juga kenapa hanya diterima 2. Iya. Ini kan Itu beracara itu kan. berdasar kan. Menurut kami kenapa kamu nggak adil? Iya. Kan perilaku. Iya. Kenapa hakim nggak adil? Kenapa ini cuma diterima 2, ini diterima semuanya, kan gitu. Mestinya sampai di situ dong, Prof. Iya, itu perspektif. Makanya ada bukti dalam KPPH tentang hakim harus bersikap adil, bersikap adil. Nah, tapi kadang-kadang seperti itu dianggap oleh hakim, ini teknis judisial dong, kewenangan hakim dalam Berlindung di balik independensi hakim. iya, itu udah set. Nanti dianggap Kan intervensi gitu enggak? Iya, akhirnya kan kemudian dianggap ini kan kewenangan saya kok. Iya. Iya, Dicampur tetapi ini. kan wilayah ini selama ini adalah wilayah yang betul-betul wilayah yang betul-betul secret. Publik merasa ini bisa disalahgunakan, kan gitu kira-kira. Waktu saya masuk KAI, waktu ketua itu beberapa bulan kemudian saya melihat ya situasi peradilan kita yang saya menulis di Kompas itu waktu itu tentang dilema kekuasaan kehakiman. Ya, Ya tadi yang seperti Bang baru sampaikan tadi. Satu sisi hakim harus independen, harus diberi kekuasaan penuh, nggak boleh diintervensi. Tapi di sebalik itu ada ruang gelap. betul. Mana kadang-kadang Persisnya ruang gelap itu. di situlah terjadi transaksi-transaksi, di situlah terjadi penyimpangan-penyimpangan. Iya. Nah, ini yang kemudian jadi problemnya di situ. Asal-usul semua mafia itu kan dari situ, Bro. Nah, tapi kalau kemudian kita nggak membolehkan hakim kan juga masalah juga. Dan kadang ruang gelap memang sengaja disiapkan, Prof. Seperti lagu zaman dulu, sepanjang lorong yang gelap. Bang Doni ya ini ya. Ya kan, Prof? Artinya memang lorong itu sengaja gelap untuk orang bertemu, bertransaksi gitu loh. Nah, dengan 8.000-an hakim, dengan SDM yang terbatas, gimana Prof kayak itu menentukan skala prioritas? Dasarnya apa? Apakah karena tekanan publik, udah viral dulu, atau bagaimana menempatkan hati nurani itu sebagai panglima lah? Ya tentunya kan pertama dari laporannya. Kalau laporan itu memang harus dilayani. Dan yang kedua Wajib itu menurut aturannya. Iyalah, orang lapor ke KAI kan harus diberi pelayanan. Kita kan memberikan pelayanan publik. Yang kedua, kalau menjadi perhatian masyarakat. Nah, itu yang kemudian kita awasi. Itu kadang keterbatasan. Kalau ditanya, efektif nggak memberantas persoalan-persoalan di carut maut di peradilan misalnya gitu? Ya kurang sih. Karena tadi kita SDM-nya terbatas, kemudian peradilannya banyak. Iya. Banyak hal yang mungkin nggak menjadi perhatian publik. Tapi itu isu yang cukup besar gitu kan. Tapi nggak menjadi perhatian publik. Misalnya Ini belum kasus-kasus prioritas. kita kemudian tidak mendengar informasi itu kadang-kadang. Dengar udah jadi putusan gitu kan. Iya. Nah kayak gitu yang kemudian menjadi masalah. Tapi poinnya kan begini, Prof. Banyak orang yang tidak bisa bersuara sebetulnya di luar sana. Untuk ketika mereka mencari keadilan, lalu kemudian diperlakukan seperti itu. Dan di situ kemudian orang berharap KAI bisa mengambil alih suara Iya, itu gitu. iya. Mana itu, Prof? Jadi tetap tadi kalau melalui Ya. pelaporan akan kita Ya. tindak lanjutin. Yang jadi masalah itu kan kadang-kadang begini Pak, Bang. Kita kan punya dalam ilmu hukum itu ada teori rek judicata kan. Putusan hakim itu bagaimanapun dianggap benar. Iya. Pertanyaannya gini kira-kira, kalau putusan itu diketahui dibuat dengan cara tidak benar, putusan benar nggak? Mestinya tidak benar. Mestinya nggak benar. Kan wakil Tuhan di muka bumi.
Masa salah? Itu udah saya sampaikan. Udah saya sampaikan bolak-balik ketika kita turun ke daerah. Kan Iya. pasti saya ketemu dengan hakim-hakim. Iya. Ya motivasi, mengingatkan gitu kan. Tapi ya juga itu kan butuh ya pemaknaan terhadap ketika dia membaca putusan. Iya, lagi-lagi. Ketika dia baca demi keadilan berdasarkan Iya, ketuhanan yang Maha Esa itu dua hal. Betul. Satu, tiada kuasa apapun yang bisa menekan dia kecuali Sudah kuasa atas nama Tuhan. Iya, sama Tuhan. Jangan manusia, jangan pejabat, jangan siapa-siapapun nggak boleh menekan. Nggak boleh mengintervensi, nggak boleh uang apalagi. Iya. Yang dua, demi keadilan berarti dia harus smart. Dia harus pintar, dia harus memahami kasusnya dengan baik. Menyelami perasaan Yes. soal keadilan Ya. bagi para pihak. Yes. Kalau tidak dihayati itu bacaan kosong, Prof. Ya, itu. Berarti hakim-hakim nakal itu Bang Don, dia hebat. Nah, ini Bisa nego sama Tuhan kan? Tuhan buka bumi. Nah, persoalan yang menarik kan gini juga Bang Don. Ketika saya misalnya seorang hakim, saya menerima suap atau mungkin saya diintervensi atau apa, saya memutus seseorang kemudian bebas atau ringan. Yang ini seharusnya nggak adil. Lalu dilaporkan ke KAY, saya yang diperiksa. Oke, Iya. saya yang diperiksa, saya yang salah, saya yang kena hukuman. Iya. Ini orang yang bebas. Nggak adil kan? Nggak adil ya. Nah, karena ada teori tadi, res judicata tadi mengikat. Nah, saya sudah katakan teori itu benar dan universal dipakai di negara manapun. Ya. Mungkin agak kurang tepat kalau dipakai di Indonesia hari ini. Ada Masyarakat kita belum sampai ke tingkat integritas, terutama karena faktor budaya kita ya, Iya. masih seperti itu. Akhirnya kan Peradaban kita masih begitu. Sulit nanti Bang mencari yang paling tepat. Makanya perlu ada KAY. Makanya misalnya Bisa gini, membuat itu berarti naik. nggak ada terobosan. Misalnya, Ah. kalau ini terbukti bahwa saya memutus karena adanya intervensi atau suap atau apapun, berarti putusannya batal. Tapi harus dibuktikan dulu. Diulang. Jadi bukan nebis idem loh. Iya, iya. Jangan nebis idem nanti gugatan apa yang sama. Iya, perkara yang sama dianggap nggak pernah ada. Berani nggak seperti itu? Ya paling tidak untuk beberapa tahun lah ya, untuk menguatkan para Berarti pertanyaannya bukan mau atau tidak, berani apa tidak ya? ya, berani apa tidak. Misalnya membuat terobosan seperti Iya, itu. iya. Ini pernah saya diskusikan dan memang masih pro kontra ya. Oh nggak bisa nanti kacau dong kalau putusan nggak. Iya. Ya, tapi di mana keadilannya dong? Iya. Kalau tahu putusan itu dibuat dengan cara yang salah. Iya. Nah, Prof, sebelum Nah, lebih itu kayak kacau gitu. lagi, Prof, kita perlu ngopi lagi, Prof. Sudah hampir habis saya lihat soalnya. Prof. Kita rehat sejenak Iya. karena sesaat lagi Downcast masih akan segera kembali. Tetap bersama kami. Masih bersama kami pemirsa dalam program kesayangan Anda Downcast. Saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Selamun. Oke, Bang Don, ini kan Iya. segmen terakhir. Tapi Betul. setidaknya saya mau tanya Bang Don dulu. Setelah kita diskusi sama Prof, ada harapan nggak kalau bicara tentang masa depan peradilan di negeri kita? Kalau melihat angka yang disitir oleh Statistik. Prof statistik bahwa integritas itu makin baik gitu, ada harapan kita. Berarti ada cahaya di ruang gelap ya? Ada cahaya di ujung lorong. Iya, cuma Cuman jauhnya. berapa lama gitu menuju ke sana itu kan masalah. Nah, karena itu Prof, saya juga ingin mengkritisi soal kompetensi hakim. Karena mau tidak mau, kualitas hakim tentu berpengaruh pada hasil putusan dan cara dia Pasti. mensikapi ya kan aturan main regulasi dan termasuk bagaimana dia kuat menghadapi godaan-godaan ya Prof ya. Iya. Bagaimana itu kayak melihat ini Prof? Jadi tugas KAY tadi ya, Ya. di konstitusi menjaga martabat perilaku hakim dan sebagainya tadi adalah satu melakukan pengawasan. Mengawasi, ya. Nah, ini ditembakkan dalam undang-undang. Ya. Kalau dia macam-macam, dia ada upaya-upaya menyimpan, nah kita awasi, Ya. kita pantau. Yang kedua, kita lindungi. Kalau ketika independensinya Ya. intervensi, Ya, diintervensi ya. diancam intervensi, termasuk juga ketika diberi iming-iming.
Oh, kalau diiming-imingi emang harus dilindungi, Prof? Nah, ini lapor dong. Lapor dong ke KAY. Ini saya ditawarin nih, gimana nih? Ada Prof yang lapor. Sementara belum. Kita masih menunggu. Jadi kalau diintervensi, Jadi lapor. kalau diancam, Tapi saya kampanyekan terus. Jadi kalau kalau diancam dia lapor. Lapor. Prof. Tapi kalau dia dikasih iming-iming gitu nggak dilapor. dia sudah ya kurang apa saya bicara ya. Ini menarik. Maksud saya waktu kampanye saya sampaikan berarti bapak-bapak kalau ditawarin itu bapak itu barang dagangan. Loh, barang dagangan. Barang dagangan dibeli. Putusan bapak itu barang Bisa dagangan. dibeli berapapun harganya, Padahal tetap ada harga. Padahal marwah bapak itu pada putusan bapak yang adil. Tapi gaji saya kecil katanya. Kan sudah naik. Kan sudah naik. Dan yang kedua ya apa ya menurut saya wajar lah. Kalau saya bolak-balik ngomong itu ya, yang kemudian banyak hakim juga nggak setuju nih. Kalau mau kaya jangan jadi hakim. Tapi bahwa Anda akan hidup wajar pasti. Ya, apalagi kalau meningkat ya dari hakim pengadilan tinggi ke pengadilan tinggi menjadi hakim agung kan pasti ada remunerasi yang meningkat. Pasti layak dong hidupnya. Nggak usah cari-cari yang macam-macam aja layak. Nah ini yang kemudian mesti ditekankan. Kedua, standar hakim. Kalau Anda memang pengen jadi hakim, Anda harus sadar sejak awal bahwa standar sosial, etik Anda itu lebih tinggi dari manusia biasa, masyarakat biasa. Contoh aja, dia mutusin ya. contoh aja misalnya, ini saya omongin, kalau lawyer, nih ya, mungkin kita lihat di IG itu kan, ya. Lawyer menang kasus kemudian pesta-pesta. Hakim loh, Pak, pesta nggak boleh. Dugem nggak boleh. Emang standarnya apa? Malah dicurigai ya kalau dia Wakil Tuhan kok dugem kan itu. Iya, Nah, kayak gitu. Jadi memang harus disadari seorang hakim itu bukan sekedar orang lulus kuliah lalu cari kerjaan. Nah ini sebenarnya kita minta untuk diberi akses pada seleksi calon hakim itu minimal pada pada wilayah KIPPH tadi, etik tadi. Artinya begini, gitu. Prof. Perilaku dia di ruang sidang maupun di luar ruang sidang kan itu kan disorot oleh publik. Di luar ruang sidang pun dia tidak boleh melakukan hal-hal yang tercela tadi. Iya. Itu tuh makanya yang agak berat jadi seorang hakim. Saya aja gak berani jadi hakim. Kan mendidik jadi calon hakim. Tapi mendidik aja. Ya, itu kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kapasitas. Ya, oke. Ya, kapasitas dan kesejahteraan sudah lah ya. Kita misalnya nggak cuma gaji sebenarnya kita diskusikan dengan Mahkamah Agung itu dari kesehatannya, kemudian benefit di luar gaji, fasilitas itu. Ya ada beberapa yang kemudian sudah dirubah dari BPJS kemudian menjadi in-health asuransi ya. Itu kan mulai naik lah. Ya banyak hal juga yang perumahannya gimana, yang depan kasihan juga hakim, ada beberapa kasus hakim meninggal di kos-kosan. Gitu. Iya. Nah ini yang tapi yang kemarin ditemukan di apartemen semua temuan. Dengan nilai yang fantastis ya. Itu nggak ngekos sih Prof, tapi kosnya di apartemen. Ya kan? Itu pemilik apartemen itu. Sebenarnya kan jadi hakim kaya nggak apa-apa kan, selama dia kayanya dari cara-cara yang wajar dan benar kan. Loh, saya nggak bilang nggak boleh kaya, cuma jangan mencari kekayaan ketika menjadi hakim. Ya. Boleh, misalnya istrinya pengusaha atau iya. Mungkin dia juga pengusaha, Prof. Pengusaha entrepreneur di bidang kehakiman. Jual beli kasus. Nggak boleh. Kalau hakim nggak boleh. Tapi kalau bicara kompetensi tadi Bang Don sudah menyinggung soal penilaian publik yang kemudian. Satu lagi tadi Bang, yang tentang peningkatan kapasitas. Itu kita punya namanya program PKH, peningkatan kapasitas hakim. Itu kita lakukan pelatihan terhadap para hakim. Ada dananya? Ada, dari KAY sendiri malah. Itu kita biayai semuanya. Itu sekitar 700 hakim per tahun. Nah itu per kelas-kelas dengan tematik dengan isu-isu hukum baru gitu kan. Bentuknya apa tuh Bro? Pelatihan. Kemudian case studi kasus kayak gini gimana. PKH ini menarik sih karena mereka harus update kan. Iya. Kalau nggak update kan coba cyber. Iya, cybercrime kalau dia tidak paham gimana? Nah, betul. Iya. Tapi namanya kok PKH sih Prof, kayak itu program keluarga harapan yang
prasejahtera, Prof. Komplainnya PKKH ya, peningkatan kesejahteraan dan kapasitas hakim. Oh, ada kesejahteraan. Ya tadi bagian itu, jadi mensurvei dan sebagainya. Tapi ada peningkatan juga kapasitas ya tadi. Nah ini yang kemudian supaya mereka update, supaya mereka bisa punya terobosan-terobosan gitu ya. Jangan kadang-kadang kan hakim itu menafsirkannya. Saya pernah memeriksa hakim. Akhirnya kita berdebat soal tafsir. Kami pakai pasal ini, Pak. Padahal kan sebenarnya kayaknya nggak boleh masuk ke substansi ya. Tapi kenapa ini menjadi persoalan, saya bilang gitu. Karena saya pakai pasal ini, Pak. Lalu saya tanya, Anda menafsirkannya gimana? Menafsirkan begini-begini. Ya jadi gitu. Ya, apakah karena out of dated gitu dia menafsirkannya jadi kuno sekali, tidak ikutin. Tapi kayaknya nggak bisa masuk ke situ kan? Soal tafsir hakim. Enggak. Itu bagian dari anu aja. Tadi kan saya cerita pada saat pemeriksaan, hakim tersebut mengatakan kenapa menjadi masalah kasus ini. Karena kami pakai pasal ini. Nah, kenapa pasal itu? Karena kami tafsirkan seperti ini. Nah, misalnya kompetensi lagi dong ya. Nah, kompetensi lagi. Prof, Kapasitas lagi. tadi kan Prof Mukti bicara soal perlindungan hakim. Perlindungan dari ancaman, mungkin juga ada iming-iming, macam-macam. Ya. Yang ancaman ini, ada nggak case-nya? Banyak. Hakim yang datang, kami merasa diancam. Banyak. Oh, Banyak. kasusnya apa aja? Misalnya ya dari ancaman telepon, ancaman teks ya, sampai yang rumahnya dilempar bangkai, yang mobilnya disobek, ya macam-macam lah. Ya ada ancaman tuh banyak. Itu tuh dilaporkan. Ketika mereka mengadu, Ada yang dilempar Dilempar ya? di pengadilan itu kan ada yang dilempar. Oh iya, polisi. iya. Oh iya. Nah, itu konkretnya bentuk perlindungan kepada hakim yang terancam itu apa, Prof? Ya kita akan melakukan PMKH, perbuatan merendahkan kehormatan, perbuatan merendahkan martabat hakim. Nah ini yang kemudian kita kerjasama dengan, kalau itu ada unsur pidananya kita sampaikan pada Kalau polisi, itu ya. di ruang pengadilan kan kita sebut sebagai contempt of court. Iya. Tetapi kalau yang di luar itu Di tadi luar, di rumah, WhatsApp, di lalu jalan, kemudian ya. telepon Ya, dan seterusnya. itu kita laporkan. Tapi kalau bisa kita lindungi sendiri. Kerjasama dengan kepolisian. Ya, Kan dulu ada hakim yang ditembak, Hakim Agung lagi. ya dulu kasus dia, Iya. mantu penahanan. Iya. Ada Hakim Agung. Nah, kalau saya boleh cerita, pas ada kunjungan kerja di Amerika, kita bandingkan soal advokasi ini. KY-nya sana itu namanya US Marshal. Oh, US Marshal. Nah, mungkin sering lihat film Cowboy kan. Iya. Itu kan pengawal, itu KY-nya sana. Mereka cerita soal waskim gimana. Kami udah selesai waskim. Hakim kami nggak ada yang bermasalah. 100 tahun ini hanya 5 hakim yang bermasalah. Dalam 100 tahun 5 hakim. Kita dalam setahun berapa? Ntar dulu, Prof. Mereka dalam 100 tahun 5 hakim. Kita dalam 1 tahun berapa puluh? Ya, lanjut. Retoris. Lanjut, Jawab. Prof. Ada tapinya. Nah, cuma mereka bicaranya, ya masalah itu perlindungan hakim. Ya mungkin karena gaya Amerika. Ya, di sana kan Mereka boleh ada punya senjata. Ya. Jadi waktu kita berkunjung itu 2 minggu sebelumnya ada hakim dan keluarganya dihabisin. Nah itu Bicara integritas mereka udah selesai. aman. Ini ketemu orangnya ada beda, Pak. Auranya beda, Pak. Ya karena di sana kan sistem juri juga kadang-kadang. Ya, hakimnya itu memang ya nggak ada yang glamor, nggak ada. Tapi keren. Jarang ada hakim OTT ya, Zat. Ya itu kan idealnya, Prof ya. Dengan Karismanya tuh, karismanya Iya, maksudnya. dengan karisma. laporan 3.000 tadi bisa dibayangkan seperti apa gitu, Prof. Jadi gambarannya gitu lah. Jadi kenapa penting advokasi? Ya mereka mungkin udah lebih dulu kan ya. Iya. Yang diancam tadi itu ada nggak kasus yang bisa disebut? Prof? US Marshal misalnya itu kan berdiri tahun 1778, 2 tahun setelah Amerika merdeka. Oh, kita udah ratusan tahun dia. Kita juga baru 2005 kan ya. Prof, yang diancam tadi itu bisa disebutkan nggak kasusnya? Yang di Bengkalis kalau nggak salah, itu yang dilempar bangkai. Rumahnya. Iya. Dilempar bangkai itu kan mau bunuh berarti kan? Iya. Mau Iya, kirim sinyal itu kan? Terus yang di mana lagi itu Banyuwangi itu mana tuh ya? Yang disobek bannya, mobilnya Itu tuh semua di sobek luar pengadilan ya? di luar pengadilan. Iya.
tapi berkaitan dengan kasus. Oke. Kalau kasus yang melibatkan beberapa jenderal, ada nggak? Belum terlaporkan yang itu. Bener nih Prof. Ya, benar serius. Tertulisnya ya. Iya, tertulis ya. Wah ini abang juga nanyanya saat-saat terakhir. Kadang-kadang kan orang bilang kalau ada yang pegang pistol, itu kan bisa mengancam kemana-mana. Iya. Bukan kenapa, nggak tahu. Kalau saya pegang pistol juga mungkin merasa kuat sekali kan. Iya, makanya tidak semua orang boleh kan ada tesnya. Tapi Prof, paling tidak begini. Ya, mudah-mudahan diskusi kita ini kan juga bisa mengedukasi masyarakat di Bilqis. Ya. Tapi idealnya menurut Prof Mukti Fajar sendiri tentang hakim kita itu, kalau Anda diminta menceritakan dalam satu kalimat singkat. 3 rumusan dong, jangan cuma satu Oh kalimat. iya. Seperti apa sih, Prof? Hakim yang ideal. Satu, dia harus selesai dengan urusan dunia. Berat ya. Tapi bukan berarti nggak makan. Oh, Itu iya. kan ada hakim yang protes. Betul. Ada yang protes. Masa kita nggak makan? Selesai kita dengan nggak urusan boleh?" dunia. Bukan itu. Tapi pada saat Anda memutus, banyak kuasa Tuhan. Artinya hanya kamu bukan urusan dunia itu. Iya. Oke. Pegang prinsip itu, integritas Selesai urusan duniawi. Yang kedua, Prof. Yang kedua, ya dia punya kapasitas, punya ilmu. Orang baik tapi nggak punya ilmu, yang putusannya salah juga kan. Betul. Itu yang terus didorong sama KW juga kan, Ya. dengan berbagai bimtek dan kegiatan. Ya. Oke. Kemudian dari unsur kelembagaan, ada pendukung. Lembaganya Ada daya dukung daya dari dukung dari lembaga. Lembaga ya bisa dari Mahkamah Agung, bisa dari KAI, bisa dari lembaga yang lain untuk ikut, juga termasuk masyarakat untuk Ya. mengawasi. Apa yang Anda harap dari masyarakat, Prof? Kalau harapan saya ya masyarakat satu hari nanti percayalah sama lembaga peradilan ini benar-benar bersih Kan percaya kan, masih kan? dan peradilan juga harus bisa membuktikan bahwa Anda layak dipercaya. Iya. Hanya itu yang sekarang kalau kita bilang, masyarakat percaya sama hakim, mana ada yang mau percaya? ya karena ini tadi 20M tadi kan jadi kemana orang kemudian ini lagi. Kan masyarakatnya bilang gini, Prof, sorry ya, buktiin dulu. Itu sama dengan begini, yang terlibat mafia dalam proses peradilan itu ada 50 hakim gitu. Iya. Kalau kita bilang ada 100 hakim, mana yang percaya kalau cuma 100, Prof. Tetapi langkah untuk menuju ke sana menurut saya udah benar itu, Prof. Iya. Dari KY. Ya. Prof, kita harus akhiri, tapi apa yang bisa Anda sampaikan kepada hakim-hakim yang menyaksikan program kita sekarang biar tidak ngikut jejaknya hakim yang ketangkap kemarin itu? Aduh, ngasih fatwa nih ya. Iya. Fatwa KY. Ya, mungkin sekedar mengingatkan saja kepada teman-teman hakim, para yang mulia, bahwa Anda harus punya kesadaran penuh sebagai seorang hakim, di mana hakim itu adalah seorang pengadil, bukan sekedar pelaksana tugas, bukan sekedar profesi, tapi Anda adalah seorang pengadil yang putusan-putusannya itu akan menjadi mahkota Anda dan menjadi warisan legacy Anda. Mudah-mudahan para yang mulia mendengar statement Prof Mukti Fajar. Kalau belum dengar, nanti linknya kita kasih Prof, sebarkan ke semua hakim. Prof Mukti, terima kasih Prof. Sama-sama. Terima kasih, Prof. Sama kami. Sama-sama. Jaga kesehatan Prof, karena tugas Anda masih cukup berat ya. Memang udah agak ini. Agak-agak gimana? Mudah-mudahan kalau kita ketemu lagi, statistik udah beda ya. Oke. Lebih ke arah yang positif. Ya. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih sama-sama. Ya, dan pemirsa, kami akhiri sampai di sini program kesayangan Anda Doncast. Tapi jangan lupa saksikan terus program Doncast hanya di Nusantara TV dan juga saksikan melalui channel YouTube Nusantara TV. Jangan lupa like, share dan juga subscribe. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Selamat. Kita pamit, sampai jumpa. Salam Nusantara.